Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to present about translation quality assessment atau penilaian kualitas terjemahan. Oke, yang pertama definisinya, TQA itu how to measure and express the quality. Maksudnya untuk mengukur, menilai dan mengekspresikan sebuah kualitas. According to House, the equivalence should be an equivalence of function that is both source and translated text must present the same function, and the text function can only be made explicit through a detailed analysis of the text itself. Maksudnya, TQA ini berfungsi untuk mesetarakan fungsinya dari sumber bahasa dan juga target bahasa yang dibuat secara eksplisit melalui analisa yang detail. Nah, kualitas di sini yang dimaksud adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti one, does the text friendly, apakah terjemahan tersebut itu sudah sesuai dengan target dari bahasa target itu sendiri. Kemudian, is the translation grammatically correct, apakah secara gramatikal terjemahan tersebut itu sudah tepat. Terus yang ketiga, is the spelling correct, apakah pengejaannya itu sudah benar. Terus yang keempat, is vocabulary adequate, apakah kosakata tersebut sudah memadai susunan dari target bahasanya. Terus yang terakhir, is the overall result satisfying, apakah hasil secara keseluruhan dari terjemahan tersebut itu sudah memuaskan. Kemudian the types of TQA, atau kita beralih kepada jenis-jenis dari uji kualitas terjemahan, yaitu pertama is accuracy and translation, atau uji keakuratan. Accuracy in translation represent how accurate the content from the source language is transferred in the target language. This translation can be considered accurate if the content and the context does not distort from the source text and there is no unnecessary addition or omission to the language. Maksudnya ini itu untuk mengetahui seberapa akuratnya isi dari sumber target yang ditransfer atau diterjemahkan dalam target language. Nah, untuk mengetahui seberapa akuratnya itu apabila isi dan konteksnya itu tidak mengubah, tidak terdistorsi dari sumber bahasa tersebut dan tidak ada perubahan, pengurangan atau penambahan dari yang tidak begitu penting. Contohnya, I'm too small to make a good meal for you. Terus diganti, aku kecil untuk sebuah daging yang bagus untukmu. Nah, translator di sini itu tidak begitu akurat dalam menerjemahkan karena meninggalkan dari kata to tersebut yang seharusnya saya terlalu kecil untuk dijadikan santapan lezat bagimu. Terus yang kedua, what a tasty meal, makanan yang lezat. Kalimat ini memiliki indikasi, yaitu dalam kalimat tanda seru di akhir kalimat yang seharusnya itu mengekspresikan sebuah excitement atau perasaan yang bahagia, yang seharusnya ditambahi sungguh atau betapa, sungguh makanan yang lezat atau betapa lezatnya makanan ini. Nah, terus yang terakhir, contoh dari accuracy of in translation, the meal at the sarcophagus and kiss the icy marble. Terus kemudian diterjemahkan
dia berlutut di sarkofagus dan mencium dingin mamut. Is it not make sense? Kemudian diganti lagi, dia berlutut di sarkofagus dan mengacup mangkok dinginnya. Nah, ini menggunakan teknik burrowing karena sarkofagus ini merupakan kata serapan. Jadi ini sudah meskipun secara harfiah sarkofagus bisa diganti menjadi peti mati, tapi karena ini sudah menjadi kata serapan, jadi lebih baik menggunakan sarkofagus, mempertahankan kata sarkofagus. Kemudian yang kedua tipenya naturalness or acceptability testing, represent how natural the language is used in the translation in order to make the readers of the translated version do not realize that they are reading a translation product. Maksudnya ini tuh mengetahui seberapa alaminya bahasa yang digunakan dalam terjemahan agar pembacanya itu tidak ngeh kalau itu adalah sebuah terjemahan, untuk makin naturalnya. Kemudian ada contohnya, one day a red wolf passed a lion sleeping. Terus terjemahan, di suatu hari seekor tikus berjalan melewati seekor singa yang sedang tidur. Nah, kata frase one day yang digunakan itu malah ditranslate menjadi di suatu hari. Padahal seharusnya ini kan terdengar tidak alami karena menggunakan preposition atau imbuhan di. Seharusnya menjadi pada suatu hari. Terus kemudian Mr. Lion King of the Forest, Pak Singa si Raja Hutan. Nah, meskipun dalam kondisi dalam artian Pak itu sudah sama, karena ini adalah cerita fabel, seharusnya diganti menjadi hewan singa supaya lebih natural. Kemudian we have a bit crisis here, said the school inspector. Kami sedang menghadapi krisis di sini, kata pemilik sekolah. Nah, ini itu sudah krisis, itu sudah bahasa serapan, jadi lebih menggunakan, lebih mempertahankan kata krisis itu supaya tidak aneh dan lebih alami. Terus yang ketiga, readability in translation, represent how clear the message is expressed from the SL to the TL. There will be various ways to express the message of the source language to the target language according to Richard. Nah, maksudnya readability, uji keterbacaan ini tuh untuk mengetahui seberapa jelasnya pesan yang ditunjukkan dari bahasa sumber ke dalam bahasa target. According to Richard, readability depends on many factors, including the average length of sentence in the passage, the number of new words the passage contains, and the grammatical complexity of the language used. Nah, menurut Richard, uji readability ini itu tergantung dari beberapa faktor, seperti rata-rata panjangnya kalimat, terus jumlah kata baru, terus isi dari terjemahan tersebut, kemudian grammar yang digunakan dalam bahasa tersebut. Contohnya, those married by nikah stayed all their life and were paid handsome salaries. Ditranslate itu perkawinan dengan nikah berlangsung semua, mereka hidup dan dibayar dengan gaji. Is strange, aneh. Terus kemudian diganti perkawinan dengan nikah
berlangsung seumur hidup dan para istri mendapatkan gaji yang memuaskan. Nah, ini dibuat lebih pas, lebih equivalent, menggunakan dictionary yang lebih tepat sesuai dengan bahasa target, karena dengan mempertahankan kata nikah, sebab nikah itu sudah bahasa serapan dari bahasa Arab. Terus yang terakhir, comprehensive testing atau uji keterpahaman, yaitu is done to know whether the translated text is comprehend well by the reader of target language. Maksudnya dari uji keterpahaman ini dilakukan untuk tahu apakah teks yang diterjemahkan itu sudah dipahami betul, dipahami dengan baik oleh pembaca dari bahasa target atau tidak. Nah, ini tuh digunakan is used to verify whether the reader can comprehend the translation. The purpose of this test is to see whether or not the translation is understood by the speakers of the language. It is designed to find out what the translation communicating to the audience for whom it is intended. Jadi agar tahu apakah pembacanya itu memahami dengan baik isi dari konteks, isi dari terjemahan itu. Terus apa yang dikomunikasikan, apa yang dibahas dari terjemahan tersebut. Nah, uji comprehensive ini menggunakan 2 step. Yang pertama, the first one, the respondent is asked to retell or give a summary of the material. Jadi para yang diuji itu para penguji itu menyuruh mereka untuk menceritakan kembali, kemudian membuat rangkuman dari materi bacaan tersebut. Kemudian yang terakhir, the second step is asking question about the translated text, yaitu memberikan beberapa bunch of question kepada responden, seperti kayak ini tuh ceritanya apa, ini cerita bahasnya tentang apa, terus masalah yang ada di bacaan tersebut itu apa, misalnya ini gimana, seperti itu, supaya tahu dan bisa mengerti apakah pembaca tersebut itu paham betul. Kalau bisa menjawab berarti paham, kalau tidak berarti ada yang salah dengan terjemahan tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.